Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Davina Dwi Amanda dari kelas 10-7 SMA Plus Negeri 17 Palembang. Di sini saya dan teman saya Ciara Filofi Azahra akan menjelaskan tentang klasifikasi vertebrata yaitu amfibia. Berikut penjelasan kami mengenai amfibia. Pengertian amfibia. Amfibia berasal dari kata amfibi, artinya rangkap, dan bios artinya kehidupan. Karena amfibia adalah hewan yang hidup dengan dua bentuk kehidupan, mula-mula dalam air tawar, kemudian dilanjutkan di darat. Fase kehidupan di dalam air berlangsung sebelum alat reproduksinya masak. Keadaan ini merupakan fase larva atau biasa disebut berudu. Hewan dewasa memiliki kolumna vertebralis dan biasanya dengan digit atau jari-jari yang berbeda. Sedangkan kulitnya ialah lembut dan tidak berambut, bersisik atau tidak berbulu. Kriteria semacam itu sering tidak dapat dipakai untuk spesies tertentu. Beberapa spesies mengalami modifikasi bahkan tidak mengalami fase larva di dalam air. Dan sebaliknya, beberapa hewan dewasa tetap bertahan di dalam air. Karena ada beberapa spesies yang hidupnya tetap di dalam air, bahkan ada yang sama sekali tidak mengalami kehidupan di dalam air. Habitat amfibia. Kebanyakan amfibi adalah hewan tropis, karena sifatnya yang poikiloterm atau berdarah dingin. Amfibi memerlukan sinar matahari untuk mendapatkan panas ke tubuhnya, karena tidak bisa memproduksi panas sendiri. Oleh karena itu, banyak amfibi yang ditemukan di wilayah tropis dan subtropis, termasuk di seluruh Indonesia. Amfibi umumnya merupakan makhluk semi-akuatik yang hidup di darat pada daerah yang terdapat air tawar yang tenang dan dangkal. Tetapi ada juga yang hidup di pohon sejak lahir sampai mati, dan ada juga yang hidup di air sepanjang hidup. Amfibi banyak ditemukan di areal sawah, daerah sekitar sungai, rawa, kolam, bahkan di lingkungan perumahan pun bisa ditemukan. Cara hidup amfibi. Amfibi umumnya hidup di tempat-tempat yang ada airnya. Tidak ada yang hidup di laut. Kebanyakan terdapat di daerah yang lembab. Tetapi ada juga yang hidup di daerah tropis. Cara hidupnya pada saat melakukan perkawinan di dalam air, di mana telur-telurnya dilepaskan dan menetas menghasilkan larva yang hidup dan tumbuh mengalami metamorfosis sampai stadium dewasa. Setiap spesies mempunyai tempat khusus untuk perkawinannya, misalnya di tempat genangan air, telaga, sungai, atau tempat-tempat berair lainnya. Dan ada juga beberapa di daratan. Selama metamorfosis, katak muda menghuni perairan yang dangkal, di mana pernafasan insang dan paru-paru keduanya mungkin dilaksanakan dan insekta dapat ditangkap untuk makanannya. Kemudian bersembunyi untuk menghindari kekeringan. Katak-katak ini mungkin pada suatu saat dapat muncul dan jumlahnya beribu-ribu. Ukuran dan bentuk tubuh amfibi. Katak berukuran besar, menyudut lancip, kaki bagian belakang panjang dan kuat, memiliki selaput renang penuh, terdapat garis gelap pada bagian mata, biasanya terdapat tanda menyerupai huruf W terbalik di bagian bahu belakang, ukuran tubuh jantan antara 90 sampai 175 mm, sedangkan betina 85 sampai 125 mm. Sedangkan untuk katak berukuran kecil sampai sedang, dengan ciri kepala kecil, jari belakang berselaput penuh sampai ke piringan sendi, rahang bawah halus tanpa tonjolan geligi yang besar, kulit tubuh bintil-bintil kecil tanpa lipatan, warna kecoklatan sampai keabu-abuan di bagian atas dan bawah. Bagian dagu hitam, terkadang terdapat warna kekuningan tebal memotong di bagian atas timpanum, dan garis tipis pada sisi tubuh berwarna kuning pucat. Ukuran tubuh jantan mencapai 30 mm dan betina 45 mm. Struktur dan fungsi tubuh amfibi. Struktur tubuh pada amfibi terdiri atas kepala dan badan untuk katak, sedangkan kepala, badan, dan ekor untuk salamander. Pada kepala katak terdiri atas suatu kelopak mata dan membran niktitan. Membran niktitan yakni suatu selaput atau membran yang mempunyai fungsi untuk melindungi mata katak sewaktu berada di dalam air. Pada rongga mulut katak terdapat suatu lidah yang panjang dan bisa dijulurkan keluar yang fungsinya untuk menangkap mangsa. Di bagian samping kepala katak
terdapat sebuah membran timpani yang fungsinya sebagai penerima suara yang kemudian diteruskan oleh sebuah saluran eustachi. Saluran eustachi inilah yang terhubung dengan rongga mulut dan telinga pada katak. Pada badan katak terdapat sebuah kaki depan yang terdiri atas sebuah lengan atas, lengan bawah, telapak tangan, dan jari yang berjumlah 4 buah. Sedangkan pada sebuah kaki belakang terdiri atas paha, betis, telapak kaki, jari-jari kaki, serta selaput renang yang berada di antara jari-jari kaki. Fungsi dari selaput renang ini yakni untuk membantu katak berenang suatu di dalam air. Cara gerak hewan amfibi. Organ gerak katak adalah tungkai kaki yang biasa digunakan untuk melompat. Jika kamu perhatikan, katak memiliki tungkai belakang yang jauh lebih besar daripada bagian depannya. Ukuran dari tungkai belakang yang besar ini berfungsi agar katak dapat melompat. Jika ukuran tungkai belakang sama saja dengan ukuran tungkai depan, maka katak tidak dapat melompat dan hanya berjalan atau berlari seperti hewan berkaki 4 pada umumnya. Berkat ukuran tungkai belakangnya yang besar, katak juga dapat berenang di air. Maka itu, dalam olahraga renang terdapat gaya renang yang disebut dengan gaya katak, karena mengikuti cara bagaimana katak berenang dengan mendorong tungkai belakangnya agar dapat bergerak maju di air. Amfibi adalah binatang predator. Mereka kebanyakan memakan invertebrata hidup dan binatang yang bergerak lamban. Ini mencakup ulat, cacing tanah, obawo, kumbang air, siput, dan capung. Banyak amfibi menggunakan lidah lengket mereka untuk menangkap mangsa. Organ pada sistem ekskresi amfibi adalah ginjal, paru-paru, dan kulit. Seperti Pisces, amfibi juga mengeluarkan urin di tempat yang sama dengan saluran reproduksinya yang disebut dengan kloaka. Paru-paru dan kulit pada amfibi digunakan sebagai sistem pernapasan di situasi yang berbeda. Reproduksi amfibi biasanya pembuahan eksternal. Pembuahannya terjadi secara eksternal, artinya penyatuan gamet jantan dan gamet betina terjadi di luar tubuh. Pada pembuahan eksternal biasanya dibentuk ovum pada jumlah besar karena kemungkinan terjadinya fertilisasi lebih kecil daripada pembuahan secara internal. Klasifikasi amfibi yaitu Anura, Caudata, dan Gymnophiona. Caudata yaitu ordo pertama dari klasifikasi amfibi yang akan saya bahas adalah Caudata. Contoh hewan amfibi yang merupakan anggota dari ordo ini yaitu salamander dan kadal. Klasifikasi amfibi yang satu ini unik loh, antar spesiesnya memiliki sistem pernapasan yang berbeda. Ada yang bernapas dengan paru-paru dan yang tidak punya paru-paru akan bernapas menggunakan insang. Bahkan mereka juga memanfaatkan kulitnya untuk melakukan pertukaran gas tersebut. Kulit salamander juga mengeluarkan lendir yang bertujuan untuk membantu mereka agar tetap lembab saat di daratan dan menjaga keseimbangan garam pada saat berenang. Salamander termasuk dalam kelompok kelas amfibi dan ordo Caudata. Contoh hewan Caudata dalam klasifikasi amfibi yaitu raksasa Cina, salamander punggung merah. Yang kedua, Gymnophiona selanjutnya adalah Gymnophiona atau apoda yang mencakup bangsa Cecilia. Ciri-ciri amfibia dari anggota Gymnophiona adalah bertubuh panjang seperti cacing besar dan ular karena tidak punya anggota badan. Mereka juga memiliki kulit yang berlipat-lipat, namun jenis amfibi ini merupakan amfibi penggali lubang. Tentu saja mereka dibekali kepala yang kuat dan tulang untuk membantu mereka menggali. Contohnya adalah Indonesia Cecilia, Amerika Selatan Cecilia, dan Sumatera Cecilian. Yang ketiga adalah Anura. Anura adalah hewan amfibia yang paling terkenal. Kodok dan katak termasuk kelompok hewan amfibi dari ordo ini. Ada banyak famili di dalam ordo ini, namun di Indonesia hanya ada 7 famili, yaitu Buffonidae, Ranidae, Dicroglossidae, Megopridae, Rhacoporidae, Microhylidae, dan Bombinatoridae. Ciri-ciri Anura adalah memiliki tubuh yang pendek, melompat, lidah terbelah 2, mata menonjol, dan tidak memiliki ekor.